hukum marah dalam Islam, apakah boleh kita marah, apakah tidak, dan bagaimana pula kalau orang yang tak punya marah, sepandai apa pula Islam memandangnya. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis dan di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di hari yang mulia, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah wafatkan pula kita esok hendaknya dalam keadaan mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala. Faslun babul ghadab, bab tentang al-ghadab. Ghadab bahasa Arab, bahasa kitanya marah. Nah, marah bagaimana hukum marah dalam Islam, apakah boleh kita marah, apakah tidak, dan bagaimana pula kalau orang yang tak punya marah, sepandai apa pula Islam memandangnya. Nah, hadis sebelumnya bab al-haqdu, babul haqdi wal hasad. Nah, ini tentang iri hati, dengki sebelumnya. Hadis hari ini babul ghadab, tentang marah. Ghadab, ghadabim, ghadab. Kalau ghasab itu mencuri, ghain sa bim ba, ghasab itu artinya mencuri. Tapi kalau ghadab itu marah. Jadi cuman titiknya aja membedakannya antara dhab dengan sab. Ghasab mencuri, ghadab marah. Nah gitu dia. Jadi kalau ghasab itu mencuri, merampok tu ghasab. Babul ghadab. Hadis akhrajal Baihaqi wa Ibni Asakir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Imam Baihaqi, daripada dalam Syu'ab al-Iman, kemudian Imam Ibnu Asakir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis dari Sayyidina Sufyan ibn Uyainah, qala annahu qala ya Muawiyah, Nabi berkata kepada Sayyidina Muawiyah, iyyaka wal ghadab, hati-hati engkau dengan marah, kata Rasulullah. Fa innal ghadaba yufsidul iman, karena sesungguhnya marah itu merusak iman. Hati-hati kita jangan sampai marah. Marah silakan, tapi jangan sampai memuncak. Maka Nabi ingatkan, iyyaka, iyyaka ni hati-hati dengan ghadab, dengan marah. Bukan berarti wak tak boleh marah, boleh, tapi hati-hati, karena marah tu yufsidul iman, merusak kepada iman. Apalagi orang padusi. Orang padusi kalau lah marah tu, itu apa kalau mak dia aja je sabui dia. Lakinya pawang, nama abak laki dia sabui dia, nama mak laki dia sabui dia. Sadoilah. Kalau orang padusi orang, hati-hati, yufsidul iman, merusak iman. Tapi jangan sampai ndak pula punya marah. Man istaghdaba falam yaghdab fahuwa kal himar. Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya, siapa yang memiliki hak marah tapi dia tidak marah, fahuwa kal himar, maka dia sama dengan himar. Himar tu keledai. Hewan yang tak pandai marah tu diantaranya keledai. Keledai itu tak pandai berangnya tu.
Tengok di Timur Tengah tu, di tokok jubasi dia orang bagai sambil tabik darah di punggungnya bagai. Tak ada himar tu berang. Tak ada dia. Maka sabar itu memang himar katanya. Himar. Jadi engkau punya hak marah, marah. Jangan sampai indak. Kalau enggak, himar. Kan himar tu hewan yang paling bodoh tu, himar tu lah dia. Himar, suara yang paling jelek hewan himar tu je. Kasautul hamir, kata Allah dalam Al-Quran. Maka kalau ada kita yang mesti kita marah tapi tidak buat marah tu, itu memang himar gitu tu. Ya, apa contohnya banyak. Nyerusak apa gitu, dirusak wibawa gitu diorang, dirusak apa ya. Sabar tapi tak boleh kita terlampau sabar kalau agama lah dihina, ayah mak kita pun dihina. Nah, itu tak bisa sabar di situ, nampakkan marah. Man istaghdaba falam yaghdab fahuwa kal himar. Siapa yang punya hak marah tapi tidak marah dia, maka orang tu sama jo himar, kecik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak punya anak gadis dijapit dihantar dia orang laki-laki. Antuk saya nyabak tadi tu. Tu abak himar namanya. Abak keledai namanya. Tanyalah anak gadis awak tu, siapa tu? Itu kawan kuliah man. Kawan kuliah apa malam-malam nyanyi mantan, petang nyanyi mantan, tiap hari nyanyi mantan. Kawan kuliah pun atas dasar apa? Hendaknya itu rencana kejadian apa besok temapanya. Kalau besok letongnya. Gitu itu baru orang tua nama. Kau nak nampak bini pun galak-galak. Dia orang laki-laki saya tahu kawan waktunya kuliah. Saya esok dia salah. Itu apa tu laki-laki keledai namanya. Nyantannya tadi tukang gojek tu pulang ke rumah. Apa dia bisa curiga gitu mestinya? Kau tukang gojek kan bisa apalagi aplikasi gini, itulah ada aplikasi Grab atau apa gitu, berbeda pasti orang. Kau itu je orang teri, itu je orang teri, berarti kalau janjiannya tu. Sabian orang nampak dan ibu tu tari pulang dari apa tu tari saya mantan mah tu paknya ndak punya kawan lama tu macam tu apa bongak nama pak dan keledai. Nabi marah pak, marah Rasulullah. Kita sebagai orang tua, kita sebagai suami, ibu sebagai orang tua punya hak marah, wajib marah. Jangan kita biarkan saja. Pak bini keluar rumah buka aurat, buka jilbab, tak berjilbab, tutup buka aurat. Tak ada marah laki-laki sebagai suami, himar. Nabi itu pantang Nabi itu. Maka kecil Imam Ghazali apa? Kal himar. Itu saking rendahnya, maka disamakan itu dengan himar. Keledai. Na'udzubillah. Makanya penting marah, tapi hati-hati. Fa iyyaka wal ghadab fa innal ghadaba yufsidul iman. Hati-hati dengan marah, sesungguhnya marah tu merusak iman. Banyak orang dek saking emosi akhirnya anak terbunuh. Dek saking emosi isteri terbunuh. Dek saking emosi suami terbunuh. Dek saking emosi rusak tu iman. Maka hati-hati dia. Kalaupun marah ya jangan syadidal ghadbi. Tapi jangan sampai ndak pula punya marah gitu. Kalau ada anak-anak kata lah pandainya berang tu normal lah itu. Normal. Coba ambil mainannya atau apanya emosinya itu. Ayam aja punya emosi, punya marah, masa kita tak punya. Ayam aja cubalah ayam yang beranak tu. Barunya sedang mangit anaknya tu, sedangnya je anak. Ambil anak cik naik lopu adanya. Itu tandanya punya sifat ghadab. Termasuk ghadab tu kemarin kita baca sifat hayawani, sifat bahaimiyah, sifat yang ada di manusia tapi sifat itu sebenarnya punya hewan. Makanya kaji kita bertanya hewan, kita ke manusia hayawan. Hayawan apa? Hayawanun natik, hewan yang bisa berfikir. Kalau seandainya ayam binatang pandai berfikir, maka gagallah definisi manusia itu hayawanun natik. Cuman di dunia ini manusia itulah yang hewan yang bisa berfikir. Lebih daripada itu tidak ada. Tidak ada.
Manalah ada binatang pandainya menghitung 1 tambah 1, 1 kali 1, 2 kali 2. Tak ada. Natik manusia Allah beri. Oh, kenapa kenapa disebut dia dengan haiwan oleh ulama ahli mantiq? Ya karena memang tabiat dan sifat daripada sifatnya haiwan itu ada banyaknya pada manusia. Termasuklah sifat marah. Binatang punya marah, manusia juga punya marah. Nah, begitu dia. Cuma marah kita ni tak boleh berkelewatan, karena marah tu adalah merusak iman, apalagi dalam Ramadan. Ramadan hati-hati tu. Kadang awak nak apa-apa orang pula mau uji kita dengan kemarahan. Wal kharaitu iyyakum wa ghaldab fa inna haliqah. Ya, hati-hatilah kamu dengan marah, dengan kemarahan, karena sesungguhnya itu perkara yang rusak. Berang terlampau berang, hati-hati, rusak ni. Sada rusak. Orang cara lelaki bini karena terlampau marah, rusak. Jatuh talak jatuh, apa boleh tak? Ada pula orang ngecehan kalau sedang terlampau marah menjatuhkan isteri, talak isteri, maka itu tak jatuh talaknya. Jatuh. Ya jatuh. Ada juga mengatakan ketika isteri berhalangan haid kita jatuhkan talaknya, maka talaknya tak jatuh. Jatuh. Makanya ada talak tu talak bid'i, ada talak tu talak sunni. Yang talak sunni itu ketika kita menjatuhkannya dan isteri tidak dalam keadaan berhalangan, itu sunni namanya. Talak bid'i, talak yang ketika kita menjatuhkannya isteri sedang punya halangan, haidkah dia, nifaskah dia, hamilkah dia, itu talak. Tapi kedua-duanya sama-sama jatuh. Gitu dia. Ada orang katakan talak bid'i itu tak jatuh, yang jatuh talak sunni. Tak. Pembagian talak dua, talak sunni dengan talak bid'i, kedua-duanya jatuh. Dalam marah pun menjatuhkan isteri, mentalak isteri, jatuh talaknya. Jarang je orang sedang berkasih sayang mentalak bininya. Sedang makan lemak berdua tu, sahur sedang galak tu, mendang ke bini, ada carian kau keceknya. Tu jarang kita pernah mendengar itu tu, jarang ni. Pasti sedang marah, pasti sedang ada masalah. Nah, jatuh ke talak, jatuh. Jangankan itu, dalam fiqih seorang suami yang tidur bersama istrinya, tiba-tiba dalam tidur tadi itu, apa kalau bahasa Acehnya besennya, apa kalau mengecek aja, merancau atau mengigau. Pekecek lelaki, awaslah kau kena dan talak kau, jadi carian kau kecek lakinya dalam lalok. Terang dia bini, sentak bini, carian buat dia abang aku jangan jaga lalok. Dia tanyalah dek sang isteri kepada suami, bang tadi abang ada mengigau, abang mentalak ambo. Iyo tu bang, iyo kecek suaminya, jatuh talak. Nah, jatuh seperti itu tu. Apalagi memang dalam keadaannya sadar, walaupun dia dalam keadaan marah tetap jatuh talak. Qala ibni Adam, yaqulullahu ta'ala ibni Adam, udhkurni hina taghdab udhkuruka hina aghdabu wala amhaqauka fi man ahmaq. Dari Ibn Syahin, Allah Ta'ala berkata, ni hadis Qudsi, anak Adam, kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, udhkuruni hina taghdabu, ingat olehmu akan aku ketika engkau marah. Ingat aku, makanya berang ke anak, berang ke murid, jangan sampai dari dalam ku betul kita keluarkan, tak boleh. Kanak cik, mau dia apa pun nakalnya anak, tak boleh dari hati wak betul menjengkelkan anak, tak elok. Murid macam tu juga, tak boleh. Rusak anak, rusak murid. Kalau marah kepada murid dari hati mana, tak boleh. Karena ridha Allah bi ridhal walidain, ridhanya Allah, ridha ibu bapa. Ini ibu bapa dari hati itu betul yang melaknat anak, marah jangan. Maka marah tu sekedarnya saja. Kau dari muncung-muncung aja, lepaslah begitu saja. Hei Ibn Adam, kata Allah Ta'ala, hai anak-anak Adam, udhkuruni hina taghdab, ingatlah aku ketika engkau marah. Udhkuruka hina aghdab, dan aku pun akan ingat engkau ketika aku marah.
Nah, jadi kalau Allah pun marah, Allah ingat je awak. Kau si fulan kau nya ingat kadang petang waktunya borngi kau. Je. Kemudian apa? Wala amhaquka fi man ahmaq. Dan jangan engkau membodohi diri engkau fiman pada apa-apa yang membodohi. Maksudnya jangan kita ni ahmak. Ahmak tu orang bodoh. Orang bodoh ketikanya marah langsung dilampiaskan. Ketika dia marah langsung dia keluarkan. Ketika dia marah langsung dia nampakkan. Nah, jangan. Itu orang-orang ahmak. Ahmak tu orang bodoh. Ahmaq termasuk daripada sematan Syekh Albani kepada Al-Imam Ibn Hajar atau Imam Bajuri. Ahmaqun nas. Mungkin tak boleh gitu membuat nama ahmaq. Itu bodoh artinya. Kurang ajar gitu. Ahmaq tak boleh. Bodoh. Hadis berikutnya, innal ghadaba maisamu min nari jahannam yadha'uhu Allahu ala niyati ahadikum ala tara innahu idza ghadiba ahmarat 'ainah warbadda wajh wan tafakhat audajah. Sesungguhnya marah itu bagian daripada perhiasan atau daripada perhiasan atau aksesoris daripada neraka jahanam. Ingatkah kita yang dikalungkan juga kepada kita, idza ghadiba, ketika orang-orang tu marah, ahmarat ainaihi, marah merahlah daripada matanya dan wajahnya begitu juga. Kalau awak bongi, ada orang tu marah betul, itu wajahnya merah, matanya juga merah, maka itu tu bagian daripada aksesoris neraka oleh itu. Nah, jadi kalau begitu bagaimana? Linnari babun la yaslakuhu illa man syufiya ghaizuhu min sukhtillah. Maka janganlah sampai kita mengambil aksesoris neraka tadi, karena perkara itu perkara yang dijauhi dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seelok mungkin jangan awak marah. Bisa elakkan. Kalaupun pas hak marah, tapi dengan sekedarnya saja. Hadis Imam Tabrani, man dafa'a ghadabahu dafa'allahu anhu azabah. Siapa yang mencegah kemarahan, maka Allah cegah pula ia daripada azabnya Allah. Kalau kita bisa menahan marah, Allah tahan pula gitu daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik. Nah, siapa yang bisa menahan marah? Menahan marah maksudnya di sini ini bukan kepada yang tadi maksudnya. Ya, atau pada yang tadi tapi tidak syadid, tidak kita keluarkan, tidak awak nampakkan betul syadid al-ghadab, maka Allah pun akan menghijab kita daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada pula orang marah keluar apa yang tasata ingat dia apa nang kalamat dia, akhirnya silaturahmi putus, kemudian ya hubungan tak baik lagi. Itu disebabkan dengan marah. Banyak yang rusak oleh marah ini. Banyak anak rusak disebabkan karena marah orang tua. Takut tiup pulang bongi taruh ayahnya, akhirnya anak tadi tak tolak-tolak dia apa pulang ke rumah, atau tolak dia pulang ke rumah, tapi gitulah tiba di rumah tu entok aja dalam kamar, tak ada keluar. Bahkan membawa kawan pun ke rumah takutnya. Kenapa? Ayahnya pembongi, ayahnya pemberang. Sehingga ada kawan sampai gini lalu menikah-nikah, dia pun tak menikahnya, takutnya mengenalkan laki-laki kepada orang tuanya karena orang tuanya pemarah. Nah, kan rusak, banyak rusak. Maka disebutkan dengan halaqah, rusak disebabkan karena marah. Dan bininya dan amaknya takut pula mengenalkan ke lakinya karena tak bisa mengecek. Asal menjawab melayang tangan, asal menjawab melayang piriang.
Asal menjawab melayang kau periuk kuali apa segala macam. Nah, benda itu. Ada. Apalagi orang-orang sesuk tu bentang-bentang periuk kuali di rumah tu. Tu sianulah parang pula itu kecil orang tu. Mesti ingat ketek-ketek itu. Tapi kalau awak lah mengaji, tak bisa itu tu dipakai je lah. Kalau awak pakai je berarti kita ni tak mengamalkan hadis ni. Ada orang pantang terpancing saya kata lah. Asbab rokok. Boleh pocah. Ada bagai salah satu dulu jadi pemimpin dia di negeri kita ada je ni. Sehingga meja tu di rumahnya tak ada yang berkaca meja tu lah. Pocah sudah. Tiba seorang ko pocahnya meja. Tiba cik ko pocahnya meja. Sehingga trauma, ketakutan. Tak boleh seperti itu. Nabi itu punya sifat rahmah, santun. Maka Nabi katakan rahimallahu imra'an, ya. Kemudian Nabi katakan apa lagi? Rahimu man yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Jadi nak boleh kita marah terus, nak boleh. Sampai cucu-cucu pun takut nak datang, menyapu pun takut. Sihatnya tu nak nampak dia angnya lah. Itu je yang langsung bertanya cucu elok, cucu tanya sehat tu nak nampak dia angnya lah. Sehat tak dengan mereka nya lah. Jadi nya cucu ke amak atuk tu marah terus saja dia mak. Besok macam itu je lah. Nya cucu lama tok mati letuk nya lah. Ambil tu gek nyumban tu gek tu dia atuk. Harus punya rasa rahmah kita, Pak. Rahmah, kasih sayang sesama makhluk. Dia binatang aja awak dianjurkan berkasih sayang, apalagi ke anak cucu gitu. Ke binatang. Dianjurkan kita berkasih sayang, apalagi kepada manusia, cucu gitu. Ada kawan kita dosen doktor. Itu punya ayahnya curhat gambar sampai gini hidup ayahnya leh. Ayah aku nak ada elok ketek juga punya dah ketek. Ayah juga memang mantan alat lah gitu, mantan abdi negara gitu. Itu nak ada main gas saja. Baik je cucu je apa sampai ustaz saya nak tertahan dia mula ustaznya mau buat petinjunya. Iya tak melayani lo di ayah tu cik lah. Jadi apa mau cara tu bodoh so lah tapi nak tahan dia bodoh kecilnya lah. Sakit hati mada kecilnya lah. Kadang pulang tu aja lah. Beko tu nyopai naik travel. Beko tiba di kampung tu upek-upeknya je. Apa dia travelnya? Anak sana banyak lainnya nak mau mantan awak dah. Pada awak ni mantan kecilnya lah. Cubalah mantannya baru sampai rimbu panjang je lah. Lambek nang botol mah je lah. Tu kekancang awak tu kamu bunuh dia nang kecilnya lah. Jadi nak elok dia. Jadi akhirnya nak nyium membotol ngambuknya. Sampai itu ujian ladang amal pula dapat mapak aja malah. Tempat ni nak tanda mula membuat tumbuk cenya lah. Hanya pacik nama dia orang rumah membuat cenya. Ayah tu je layani lo dia cenya. Mungkin kau ayah awak menganggap awak waktu ketek-ketek petang je mungkin lah kan. Layani lo dia je. Tak boleh. Makanya rahmah, punya sifat santun, punya sifat sayang gitu. Ya. Aku lebih parah lagi hadis Nabi SAW. Hadis Imam Ahmad dan Abi Daud, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu daripada syaitan. Wasyaitanu khuliqa minan nar. Syaitan itu diciptakan daripada api. Maka nampak memerah. Kalau orang lah marah betul tu, ya Allah, nampak kemerahan di dalam wajahnya, matanya. Api yutfi'u min ma'i min nar. Api itu bisa dipadamkan dengan air. Jadi kata Nabi apa? Fa idza ghadaba, apabila marah ahadukum salah seorang kamu, untuk meredakannya falyatawadda. Hendaklah dia berwuduk. Wuduklah. Emosi kita, tak terlapan emosi kita mungkin dah. Atau setelah ancak wuduk, ambil wuduk capek. Lega, dingin kepala kita, dingin perasaan kita. Sehingga tidak ada marah lagi di antara kita. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Maka apabila marah salah seorang kamu, falyatawadda, maka dia hendak berwuduk.
kalau kalam sufi kita pakai dalam hadis ini, ulama tasawuf mengatakan orang yang nyo salat nyo tak akan pernah marah. Karena nyo lah berwuduk sebelumnya. Berwuduk tang salat nyo tak akan pernah marah. Kebencian pun tak akan pernah ada. Makanya heran juga mencari orang yang nyo lah berwuduk masuk ke masjid matur saf pun bercakap nyata. Geserlah ke muka tu, kau kosong tu aja. Ibu aja lah bu. Kalian lah yang belakang tu aja. Malam tadi tu mudangan tu, heboh di belakang tu induk-induk. Karena lah padat. Jadi sedangkan yang kosong ada anak di belakang kau nak ni orang. Karena nyolah merasa apa kalau bahasa kini lah pewe je. Lah posisi lah lama dinya di situ tu anak ni nya tu. Suruh je orang lainnya. Orang lewat terpaksa lewat melangkahi atau menginjak sajadahnya. Tersinggung pulanya. Sejadah kami ku berasi kau macam inyo kamu kau nak niyo lewat jalan satu-satunya kamu kau tu memang harus berpijak sajadahnya. Berang pulanya itu kan. Makanya syaitan tadi tu tak pai ketika berwuduk tu. Jadi inna syaitanu khuliqa minan nar. Kadang ada bagai sedang semayang bagai saling siku menyiku bagai saling tulak menolak, injak menjak, ada. Yudfi'un nar bil ma'i, padamnya api itu dengan adanya air. Ya, air dengan cara berwuduk. Maka Nabi katakan kepada sahabat yang marah, yang suka marah, hendaklah dia melaksanakan wuduk. Nabi punya juga sahabat yang pemarah itu. Pemarah selalu. Atas saking pemarahnya bininya aja takut. Apa yang nak dia puninya bini takut. Saking pemarah ya. Tak ada yang elok. Akhirnya itulah mengadu isterinya ke Rasulullah. Nabi panggil. Kata begini Nabi SAW, innal ghadaba minasyaitan. Marah engkau tu adalah syaitan. Syaitan apa? Engkau ketika engkau marah, wuduklah. Sayyidina Umar tu kurang marahnya Sayyidina Umar tu dengan wuduk. Umar luar biasa pemarahnya. Tapi Sayyidina Umar tu reda marah Sayyidina Umar dengan adanya wuduk. Bisa Sayyidina Umar menahan marah ketika ada orang yang menghina ketika itu. Ada orang yang menghina Sayyidina Umar. Bukan, ketika Umar menjumpai adiknya sedang membaca Al-Quran. Nah, reda ketika itu. Karena sebelumnya engkau tak boleh menyentuh kecuali engkau dalam keadaan bersuci. Jadi ada dalam saudara, bagaimana cara bersuci? Bersucilah dulu. Diajarkan bersuci, wuduk. Kemudian bagaimana cara aku ingin mendapatkan ini? Minta ke Muhammad. Datang ke Nabi Muhammad. Kedatang ke Nabi Muhammad, Sayyidina Umar pun berjumpa dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menengok wajah Nabi aja Sayyidina Umar lah langsung melulung, menangis-nangis. Karena terasa wajah baginda Nabi selama hina apa semacam, rupanya berbeda dengan yang dia burukkan selama ini. At-Tabrani hadis berikutnya, lau yaqul idza ghadaba, Jikalau seandainya seorang tu marah, boleh juga. Kalau buat wuduk payah dulu. Apa caranya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhahaba anhu ghaidhu. Ya, a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Aku berlindung dengan Allah. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan. Wa dhahaba anhu ghaidhu. Ya, dan aku inginkan telah pergi daripadanya akan tutupannya. Maksud tutupan daripada kemarahan itu. Nah, maka hati-hati kita jangan sampai terlampau marah, karena marah itu adalah daripada syaitan. Dalam Al-Quran itu disebutkan kepada orang kafir bukan marah bahkan, tapi apa? Tegas. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Allah tidak katakan marah, tapi tegas. Tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum. Nah, ruhama saling mencintai, bainahum di antara mereka. Nah, kalau ada perselisihan, cari cepat solusi untuk menyelesaikannya. Jangan biarkan
biarkan lama-lama akhirnya tidak ada ruhama di antara kita. Ya memang ruhama ubainahum itu penting. Bagaimana cara ruhama ubainahum? Itulah dia, jumpa, bersalam-salaman, kadang makan bersama-sama, itu untuk menimbulkan ruhama ubainahum, saling mencintai di antara kita. Tapi kalau tidak, itulah ghadab. Ghadab itu ya penyakit yang sangat berbahaya, yang semoga kita tidak mewarisi penyakit ghadab itu. Kalau penyakit ghadab itu kita warisi, ya Allah ya Karim, marah terus, marah. Sehingga kita ingat dulu waktu SD punya ibu yang pemarah itu, lewat di mungkuinya saya nak talak di kita tu. Karena kunci Inggrisnya tu berjalan tarikh aja bego tu. Ndak disapu, takut kok disapu gitu je. Bu, entok je nya kadang berkatanya. Tu kau nampak awak baju awak keluar seketik, baju tu masuk ancenya. Ni picik ikut seketik kali dia tu. Ibu tu. Sampai kini tak ingat dia gitu. Dia apa awak main ingatnya? Dia nya pemarah. Makanya orang pemarah itu bisa diingat. Bukan li khairihi, bukan karena kebaikannya, tapi li syarrihi, karena keburukannya. Marah. Kita dulu waktu kuliah punya juga dulu dosen dulu, Masya Allah, gila betul, marah. Jarang nampak dosen tu galak. Kamu sampai tahun kamu belajar je, beliau tak pernah nampak kamu galak beliau dah. Yang senyum lah tak pernah. Nama Dr. Profesor Muhammad Sharif, hadis, muhaddis beliau. Itu tidak. Jadi kawan-kawan takutlah, berdoalah tu, janganlah sampai berkomunakashah je beliau, janganlah sampai munakashah. Rupanya apa, tiba dia ambujinya munakashah. Kalau tingkat sampai terakhir kau pulang melanjutkan ke Sudan S2 tu beliau lah. Tak ada, memang tak ada senyumnya. Tak ada, memang tak ada sama sekali. Di situlah jadi pas sidang itu tu kamu awaklah gugup, geko tangan. Memang beliau temperamen beliau. Waktu tu entah pakai pena, beliau terpakai apa, dilantiang je kau. Kamu nak faham apa yang marahkan kamu tu, nak faham, tetap je tangan kau tu. Lepaskan katanya, lepaskan. Apa yang dilapen gini? Awak tak sadar. Memang takut dengan beliau. Namanya Profesor Muhammad Sharif nama beliau. Lepas apa lagi ni? Tahu tak beliau langsung pisahkan dengan ikut kau tak boleh katanya. Hadza fi'lul yahud katanya. Ikut kau para gaya-gaya pegang tangan Yahudi katanya. Itu je mal. Yang mau tahu Yahudi mode ikut di dado. Rupa mode ikut pun tak boleh menurut beliau. Abu pernah tanya ke masyayikh yang lain, kata masyayikh yang lain tak apa-apa, kita jadi meletakkan di dada. Ketika diletakkan di dada, ayo Yahudi. Tapi di situ tak boleh. Tapi sebagian masyayikh mengatakan bukan saja di dada yang melipat tangan yang seperti ini tak boleh, kebiasaan kita hari-hari pun tak boleh sebenarnya kata beliau. Jadi bagusnya seorang muslim ya gini atau gini. Kan waktu foto kadang geko, jangan geko kata beliau. Nah begitu, ada di beliau lah. Saya waktu tu masih ingat itu tu. Tapi alhamdulillah tinggi nilai waktu tu dengan beliau. Entah macam mana, mungkin deknya tegur tu pula, mungkin ibu nengoknya kecil malaikat agilah nilai elok bolehnya pulang ke Indonesia je kan. Alhamdulillah. Profesor Muhammad Sharif nama beliau. Semua masih ingat itu tu. Tak pernah senyum, tak pernah. Begitu. Tak tahu kita apa, termasuk beliau yang bagian datuk nanya siapa dek cucu tadi tu, tak tahu kita. Tuaknya sehat, tuaknya nampak langgar katanya kan. Dia berjalan terus, mau beliau pakai jubah terus, pakai Imamah Azhar, Profesor Muhammad Sharif. Ada di Sudan juga, ada juga kita jumpakan dulu yang memang pemarah, ya memang serius terus bawaannya, tak ada gurau. Gitu, bukan pemarah pula, tak, tapi serius dan tak ada gurau. Kalau kita bertanya bergurau, ada kawan-kawan mahasiswa Mesir bertanya bergurau, suruh keluar. Itulah barang ma'lash ni. Mohon maaf, silakan keluar katanya. Tak bisa kalau nyonya silakan keluar tu, ya disuruhnya kita keluar. Kita diajarkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sifat rahmah, kasih sayang. Tapi pas tiba dimarah, kita pun juga harus marah. Ya, seperti Nabi juga pernah marah kepada Sayyidatuna Aisyah, hadis Imam Tabrani. Nabi pernah marah.
Nabi pernah marah kepada isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai berselisih faham antara Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Akhirnya menyelesaikan masalah, dimintalah Abu Bakar. Abu Bakar pun punya marah. Ya, ketika Nabi bermasalah dengan Sayyidah Aisyah, kata Nabi, sepertinya tidak ada solusi untuk kita menyelesaikan masalah. Ayah engkaulah yang bisa menyelesaikan masalah, kata Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Dibawa ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar kaget. Datang Nabi bersama Aisyah, duduk di hadapan Abu Bakar. Ada apa? Kata Abu Bakar kepada Rasulullah dan Sayyidah Aisyah. Kata Nabi, kami sedang ada masalah sedikit. Kata Rasulullah, baik. Kata Abu Bakar, man natakallamul awal? Siapa yang berbicara terlebih dahulu? Man takallam awal? Siapa yang berbicara terlebih dahulu? Kata Abu Bakar. Kata Nabi Muhammad, biarlah Sayyidah Aisyah yang berbicara terlebih dahulu. Kata Sayyidah Aisyah, biarlah Nabi Muhammad dulu, tapi jangan bohong, katanya. Tapi jangan bohong ya, kata Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengucapkan itu, terdengar oleh ayah depan ayahnya, emosi langsung Abu Bakar. Abu Bakar emosi, langsung ditamparnya anak perempuannya. Anak perempuannya ditampar, Sayyidah Aisyah ditampar oleh Abu Bakar. Sayyidah Aisyah ketakutan. Ayahnya tak pernah marah seperti itu, tak pernah menamparnya. Langsung sang Aisyah, Sayyidah Aisyah bersembunyi di balik punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ketakutan, ingin minta perlindungan kepada Rasulullah. Jadi kata Nabi, Abu Bakar, aku datang ke sini bukan aku menginginkan engkau menampar istriku, kata Rasulullah, tapi aku ingin minta engkau menyelesaikan masalah aku. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, tapi aku tak redha anak perempuanku mengatakan orang meragui kejujuran orang yang sudah diakui kejujurannya oleh Allah. Ya kan sama dengan jangan dusta ya. Seolah-olah kan meragui kejujurannya Rasulullah. Marah Sayyidah Aisyah. Tapi kata Rasulullah, masalah itulah selesai, kata Nabi. Tak apa selesai, karena Nabi lah dipeluk dia kawan dari belakang. Tadi nak mau meluk Nabi baru dari belakang, gini lah peluklah, selesai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa jadi tamparan ayah tadi itu pula lah mungkin cara menyelesaikan masalah tadi. Marah, Abu Bakar marah. Jadi kata Sayyidah Aisyah, aku tak pernah melihat ayahku dari kecil, aku bersama ayahku, tak pernah aku melihat ayahku marah kepadaku kecuali ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisahnya itu, itulah kejadiannya itu. Jadi sampai ya jangan dusta ya. Sayyidah Aisyah bukan menuduh Rasulullah pendutun, enggak, ingin memastikan saja, tapi jangan bohong ya, jangan dusta ya. Nah itu kan ingin meyakinkan bahwa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah kalimat yang jujur, begitu dia. Nah hadza wabillahi taufiq. Jadi marah, ya punya pakaikan kepada yang haknya, dan ketika terlampau marah cepatlah kita mengambil wuduk supaya hilang marah. Kenapa? Kalau tak hilang dia akan merusak iman kita, karena ia bagian daripada perbuatan syaitan. Hadza wabillahi taufiq. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan Pak. Itulah itu. jadi belum saya lanjutkan kalimat Imam Ghazali tadi, man istaghdaba falam yaghdab fahuwa kal himar. Kemudian ada satu lagi, man isturdiya falam yarda fahuwa syaitan. Siapa yang dia punya ridha, punya rasa maaf, dan dia tidak memaafkan, maka dia sama dengan syaitan. Nah mungkin posisi kita seperti itu, mungkin biarlah kita mengalah daripada kita melawannya. Syaitan pula kita jadinya. Biarlah kita mengalah. Nah begitu, betul, susah. Jadi bahkan berani pula dia datang kepada kita lagi, didatangi, bahkan berhenti kita. Pernah justru berhenti, senangku ke kiri, engkau ke kanan, kata. Oh enggak, katanya lah, jelas kita di belakang dia tidak tahu. Nah yang seperti itu apa? Mungkin memakai kaidah yang kedua itu kita, man istaghdiya falam yaghdab fahuwa kasyaitan. Ya sepaksalah kita maafkan. Yalah enggak apalah kan. Tapi kalau terlampau mencak-mencak dia ya dengan merusak dan segala macam, ya tentu lain lagi hal. Tapi selagi bisa kita fa'fu, bisa kita memaafkannya, ya mungkin dengan kita maafkan saja, begitu nih. Banyak yang lain, contohnya bukan saja di kadang di
bukan saja di lalu lintas, kadang dengan barang bawaan kita pun tertukar. Dah jelas tu punya kita, dah jelas betul tu punya kita, ada tandanya, ada apa. Nah, kemudian dia tak ada tandanya di dia pula yang marah-marah. Ini punya saya, di sini saya letak. Ini punya saya, nomor saya nomor sekian, ini tandanya. Bapak apa tanda punya bapak? Ya pokoknya kau punya dan keceknya lah. Cik itu aja keceknya. Nah, yang seperti itu macam mana? Ya mengalah aja kita. Ya kalau memang itu silakanlah Pak, bawa Paknya. Lama terasa dia pulang ke rumah. Kalau memang punya nyonya akan lega memakai. Tanda nak, ya tanda itu bukan punya dia pun tak nyaman pakai. Akhirnya dia letak dia balik ke masjid itu. Pas kita salat asar ke masjid itu, dapat kita sandal kita tu balik. Berarti itu sandal kita. Nah, kadang memang butuh kesabaran itu ketika menghadapi orang-orang yang seperti itu gitu. Nah, apalagi kalau nyago pulau selera ni orang acinya lo kawak tu kadang. Apa ni yang ku uci? Apa selera yang ku uci? Nah, itu kan lah dikuasai oleh syaitan, lah dikuasai oleh iblis gitu. Habil dan Qabil disebabkan karena kemarahan. Habil dan Qabil itu karena ghadab itu sebenarnya, karena kemarahan yang sudah memuncak. Iri tadi itu dhaif, itu penjelasan tentang iri itu. Habil dan Qabil karena dua orang kakak beradik, tapi lebih banyak pembunuhannya itu disebabkan karena al-ghadab tadi, karena disebabkan karena kemarahan. Nah, marah yang sudah memuncak sehingga dikuasai oleh syaitan. Ketika dia dikuasai oleh syaitan, maka saling bunuh-membunuhlah di antara keduanya. Nah, begitu. Jadi memang perlu kita amalkan yang kata Imam Ghazali ini, manisturdiya falam yarda fahuwa kasyaitan. Ketika kita bisa memberikan maaf, ketika kita bisa memberikan ridha kepada orang yang salah, dia pula yang marah kepada kita, maka itu jalan yang terbaik. Berikan maaf, berikannya lah. Kalau memang anda yang benar, silahkan saja. Ya, mudah-mudahan Allah kan maha tahu, kan masih ada Raqib dan Atid yang mencatatnya. Nah, biar gitu dia. Jadi perlu ridha, itu perlu nih. Tertuduh begitu juga. Kita tak melakukan apa-apa, cuman dek pas anggang lalu gotah jatuh kata orang gitu kan. Akhirnya kita yang tertuduh. Pada kita tak mengapa-ngapa, kita yang tertuduh. Seorang yang salat ke masjid dengan salat duha, kemudian ada berangkas masjid atau kotak infak masjid yang terbongkar. Bukan kita pelakunya, orang sebelum kita atau mungkin orang setelah kita. Cuman ada orang yang nampakkan yang datang duha ke masjid memang kita. Akan kita tertuduh. Sudah kita sampaikan, bukan saya. Kita sampaikan juga, kalau memang saya akan rela mengganti. Apa buktinya? Tidak ada bukti. Tapi si fulan tadi tetap menjadi saksi. Saya nampak si fulan masuk ke masjid, saya nampak si anu, tapi kita tidak. Nah, dalam posisi yang seperti itu kita kan punya hak marah mestinya itu. Hak marah tapi istur dia. Kalau kadang ya kita terima, kita rela menggantinya, ya tapi ada masanya nanti kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Saya pernah tertuduh seperti itu waktu kecil dulu. Saya tak ada dituduh waktu itu karena memang kehidupan miskin gitu, memang ayah mak ndak orang berada dah. Jadi tak apa pula pergi bermain-main ke rumah orang kaya, kawan berduitnya. Hilanglah raketnya satu. Raketnya hilang. Kami berdua, kamu kembar, Zulhendri Rais. Tertuduhlah kami, azab kami kena tangan di rumah. Menciluk raket waktu itu. Dituduhnya anak itu punya raket. Anak itu sama gadang jambu. Masih ingat sampai gini, ingat pun. Karena kami azab di rumah. Kena rotan, kena apa, menangis. Hendra begitu juga, saya gitu juga nangis. Ndak ada kami menciluk doh, ndak ada kami menciluk doh. Tapi orang tua saya yakin saya bukan tidak ada mencuri. Sampai orang tua saya datang, memang tak ada anak kami itu menciluk doh katanya. Lah merasainya Tuhan tengok memang azab Hendra saya kena pukul. Tak ada doh katanya. Apa kata orang kaya tu? Masih ingat sampai gini. Lah labi kayanya nak kayanya kini lah nampak tu dah. Jadi katanya, apa katanya? Hendak itu dah katanya. Ganti aja lah raket tu katanya. Ganti aja lah katanya. Ayolah gantinya raket mahal, raket ancak waktu itu tu. Berapa harganya?
Ambo masih ingat waktu itu kelas 2 SD waktu itu. Jadi akhirnya orang tua saya nak ada duit, nak ada uang. Jadi akhirnya mau ingat waktu itu dicariannya piti untuk mengganti itu, diganti oleh orang tua mu. Sudah itu kan kami lah apa, orang tua kami lah menangis pula, kami mau dituil azab-azab tu. Siap tu tiba pikiran bana di orang tua mu, apa nak buat pula azabnya, nak mencilok kecilnya dah kecil kan, apanya dia azab pulanya gitu kan. Tu dia memang tak ada kami doman. Memang ambo memegang raketnya tu awalnya tu. Ambo pegang. Siap tu bagian ke mamaknya, ke ominya. Bagian ke ominya. Mungkin omnya kau mungkin tah di mana letak apa semacamnya pailah. Buktinya tu kan tibanya seminggu setelah itu, tibanya keceknya ndak hilang raket tu, raket tu rupanya di atas lemari katanya. Awak lah azab. Ambo berdua jenderal azab. Itu sampai kini nak hilang dia ingatan nama tu. Nak hilang dia ingatan nama tu. Tertuduh mencilok pada itu tu. Nah, sama yang seperti itu tu kan, manistur dia falam yarda fa bisa juga dilawan oleh orang tua gitu kan. Nah, ada bukti anak mula azab, apa buktinya? Inya mogang inya membawa ke rumah, dan ada yang membawa ke rumah. Sampai kini, dan orang tu sampai kini pun malu nak bawa malu dengan gitu. Kelas 2 dia sampai kini masih ingat mula tu. Yang seperti itu tu kan isturdiya. Mestinya ya kita redha juga ya, isturdiya falam yaghdab fahuwa kasyaitan. Kalau kita balas pula dengan kebencian, kita balas juga dengan kemarahan ya, akhirnya itulah timbul saling bunuh membunuh di antara kita. Maka intinya marah itu adalah sifat daripada sifat syaitan. Syaitan dijadikan ia daripada api kata Rasulullah, dan api itu akan ditutup, ia akan padam ia dengan air, dan air itu adalah wudu. Hadza wabillahi at-taufiq. Jadi kau punya marah silahkan, tapi sekedarnya saja. Jangan sampai larut-larut marah gitu, benci gitu. Dendam, kalau lah marah ya tiba dendam, kalau lah dendam itu tidak ada lah. Bukan umatku kata Rasulullah orang yang punya sifat dendam di dalam hatinya. Seorang pendendam tidak boleh. Binatang yang punya pendendam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad tak boleh punya dendam, apalagi dengan siapapun, baik orang tu menyakiti kita, baik orang tu menghina kita, menganiaya kita, tak boleh sifat dendam, tak boleh. Syariat Nabi kita melarang kita untuk bersifat dendam. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.